Saudara, 8 Juni diperingati oleh masyarakat dunia sebagai Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Peringatan Hari Laut Sedunia juga mengingatkan setiap orang tentang peran utama lautan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Dan tentunya, saudara, peringatan di tahun ini juga menjadi penting karena kualitas laut saat ini kian merosot jauh. Dan berbagai faktor menjadi penyebab atas kemerosotan laut, diantaranya seperti pencemaran limbah dan juga pemanasan global. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita juga sudah terhubung bersama Bapak Wiro Winandi selaku Manajer International Pole and Line Foundation atau IPNLF Indonesia. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Wiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Laut Dunia. Ya, selamat Hari Laut Sedunia Pak Wiro. Seberapa penting Hari Laut Sedunia ini untuk diperingati, Pak? Sangat penting karena kalau bisa ya bisa sebulan sekali seperti kita gajian ya. Karena kita tinggal di negara yang dikelilingi oleh laut dan kita kalau misalnya kita tinggal di atas laut, mungkin kita memperingati Hari Darat gitu. Jadi penting untuk kita mengingat laut setiap tahunnya, tetapi kalau bisa kita bisa mengingatnya setiap bulannya mungkin. Dan ini sangat penting bagi kita yang tinggal sebagai masyarakat yang dikenal oleh nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Baik, sejauh ini seperti apa Pak concern dari International Pole and Line Foundation IPNLF Indonesia tentunya dalam mengembangkan dan juga mempromosikan perikanan ini sendiri, Pak? Kalau kita selalu mendorongkan agar perikanan itu one by one ya, karena kita dikenal sebagai negara yang dulu punya tradisi HOHT atau menangkap dengan pancing. Jadi kita menyebutnya one by one fishing. Nah, one by one fishing ini yang kita percaya bahwa kalau kita menangkap one man one hook, one man one fish at a time, itu setidaknya bisa mengurangi tingkat perikanan ke overfishing. Artinya kita bisa menjaga agar perikanan itu bisa lebih keberlanjutan gitu ke depan. Nah, itu yang sedang kita terus dorongkan dan bermitra dengan pemerintah, dengan pasar internasional, produsen Indonesia, dan juga masyarakat pesisir dan nelayan. Baik, Pak Wiro, kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem laut di Indonesia saat ini masih terbilang sangat kurang. Hal ini mungkin bisa dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Bagaimana Bapak melihat hal ini sendiri, Pak? Ya, ini prestasi yang tidak membanggakan ya, karena yang medali emas memang China ya nomor satu ya sebagai negara penghasil laut penghasil sampah plastik di laut, dan Indonesia medali perak gitu. Nah, kita masih belum sadar ya masyarakatnya bahwa sebenarnya laut itu bukan tempat sampah mungkin berawal dari sungai dan kemudian sampah itu jatuh ke laut, ataupun yang tinggal di pesisir itu kemudian tidak ada sistem pengolahan tempat sampah, akhirnya dibuang saja di laut yang berharap nanti sampahnya akan dibawa ke laut, tetapi tidak, itu akan berkeliling dan mengikuti arus, bisa ke Kuta kan misalnya setiap tahun Pantai Kuta di Bali misalnya, siapa tahu mendapatkan sampah plastik dari Pulau Jawa ataupun dari pulau lainnya. Nah, itu berdampak buruk pastinya. Yang ada beberapa penelitian itu mengatakan kalau semakin banyak sampah di laut, itu ikan akan memakan plastik-plastik yang ada. Jadi misalnya nih yang hewan dilindungi seperti penyu, kita kan udah lihat banyak tuh penyu itu tersedak sama sedotan, kemudian ada ikan makan karet dan lainnya, dan bahkan di dalam penelitian itu sudah ada kandungan mikroplastik dalam ikan. Nah, kalau kemudian nelayan itu menangkap, kemudian dijual, kita sendiri yang makan, nah ini kan bisa kumulatif nih, kandungan mikroplastik kemudian akan singgah nih di tubuh kita. Nah, ini nih yang malah bisa lebih jauh lagi, kita malah terancam sendiri nih karena akibat ulah kita membuang sampah sembarangan gitu. Nah, jadi bisa aja apakah kandungan mikroplastik ke depannya bisa jadi kanker dan lainnya. Itu kita tidak tahu, tetapi yang jelas semakin banyak sampah, kita melihat yang paling gampang lah, misalnya sudah beralihnya banyak yang tidak mau wisata ke pesisir,
sehingga beralih ke mall saja karena lebih dingin gitu kan, lebih bersih karena ada tim pembersihnya. Tetapi kalau yang pesisir, misalnya di pelabuhan yang sedang dilihat sekarang, kalau misalnya tidak ada kesadaran dan kemudian tidak ada sistem yang jelas dalam membersihkan pesisir, makanya bisa aja ekosistem misalnya terumbu karang, mangrove dan lainnya bisa semakin terdegradasi, ikan udah nggak mau tinggal di sana, nelayan susah nangkap ikan, dan ikan juga dan nelayan juga tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari prestasi medali perak tersebut. Baik, lantas dampak apa Pak yang akan ditimbulkan dari penurunan ekosistem laut terhadap kehidupan saat ini? Dampaknya itu banyak ya, beberapa dimensi seperti sosial ekonomi. Misalnya sekarang kita sudah melihat penurunan jumlah nelayan misalnya. Jumlah nelayan saja sudah mulai menurun. Dari ekonomi juga tangkapan nelayan juga tidak terlalu dibeli dengan baik. Jadi ini bisa menjadi permasalahan yang menambah permasalahan di pesisir yang dari dulu kita kenal bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat termiskin di Indonesia gitu, kantong-kantong miskinnya. Tetapi dengan adanya hal ini bisa menjadi permasalahan lagi ya, apalagi pasca pandemi banyak sekali masih sampah masker dan sampah-sampah lainnya yang plastik terbungkus, apalagi semakin banyak sampah istilahnya itu belanja online gitu kan ya, yang kemudian memberikan tekanan terhadap pembuangan sampah akhir. Tetapi kalau kita bergerak bersama-sama di World Ocean Day, misalnya kita setiap hari kemudian mengingatkan, oh nanti saya akan nggak menunggu tahun depan, tapi kalau bisa setiap tanggal 9 di setiap bulannya, ini hari laut kita nih, makanya harus kita jaga. Nah, dampaknya juga sekarang kedua adalah banyak sekali juga beberapa jenis ikan karena sudah ekosistemnya juga tidak terlalu sehat, itu membuat beberapa jenis ikan itu juga susah ditemukan, dan nelayan juga akhirnya memakai alat lain gitu. Jadi mereka bisa berpindah tempat, dia tidak tinggal lagi misalnya dari Aceh di pesisir barat pindah ke pesisir timurnya Aceh. Nah, ini yang juga salah satu yang saya lakukan pada beberapa tahun lalu untuk studi di perikanan pesisir di Aceh. Itu salah satu masalahnya, Mbak. Baik, Pak Wiru, mungkin ada hal menarik yang mungkin bisa diinformasikan Pak, bahwa saat ini banyak nelayan yang menangkap hiu untuk diambil siripnya atau dikonsumsi. Seperti itu, Pak. Ya, ini masalah klasik dan karena permintaan pasar yang tinggi ya, pastinya ini seperti tidak terdeteksi jumlahnya karena ini kadang-kadang di finning di laut ya, atau siripnya dipotong di laut, kemudian tubuh hiunya dibuang gitu, sehingga tidak ada seperti penangkapan ikan hiunya. Walaupun sudah ada peraturan sekarang bahwa penangkapan ikan hiu itu harus didaratkan dulu di pelabuhan, dan kemudian bisa dipotong siripnya, kemudian dicatat dan dilaporkan begitu, itu masih legal. Tetapi tidak boleh dipotong di atas di lautan gitu. Jadi harus didaratkan dulu. Nah, ini juga harus ada harus ada payung hukum ataupun kesadaran dari nelayan-nelayan. Sebenarnya ada beberapa jenis yang legal untuk ditangkap begitu, tetapi kalau bisa didaratkan di pelabuhan dahulu. Nah, ini yang kalau hiu ini terus-terusan diambil, ini bisa juga mengarah kepada kondisi overfishing ke depannya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi terhadap nelayan itu sendiri, itu akan merugikan bagi mereka. Baik, kira-kira Pak, dampak apa yang akan terjadi jika nantinya populasi hiu ini nantinya akan menurun, Pak? Nah, hiu ini kan dia adalah ikan yang berada di puncak rantai makanan. Mereka itu mengatur agar keseimbangan rantai makanan. Jadi mereka akan memakan ikan yang ada di bawah rantainya dia gitu. Nah, kalau hiu ini semakin berkurang dan hilang, sehingga nanti akan menyebabkan kelimpahan yang besar di rantai bawahnya. Nah,
kelimpahan yang besar di lantai bawahnya, misalnya ini ikan karnivora atau ikan omnivora gitu. Nah, mereka akan semakin banyak, misalnya ikan omnivora, dia akan lebih banyak memakan alga pada terumbu karang. Nah, kalau alga terumbu karang dimakanin semua dan ataupun tumbuhan yang sekitar terumbu karang itu dimakanin semua sampai habis, maka ekosistem itu akan habis, sehingga akan timbul ketidakseimbangan dari ekosistem. Nah, inilah yang betapa pentingnya sebenarnya kita tahu bahwa perannya hiu itu apa. Ini harus bisa kita kabarkan kepada adik-adik SD deh, misalnya di Provinsi Aceh akan bisa lebih mengetahui, ternyata ada tangkap hiu di pelabuhan di pelabuhan sini. Ini kalau bisa diberitahukan kepada nelayan dan anak-anak nelayan bahwa hiu itu penting loh. Walaupun sekarang pemerintah Indonesia tidak melarangnya secara penuh semua jenis, tetapi ini kan juga harus dikontrol ya. Karena kalau tidak dikontrol, maka yaitu sebagian besar jenis ikan akan semakin banyak yang hilang ataupun mungkin ekosistem akan semakin degradasi. Baik, satu lagi Pak, singkat saja, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melestarikan ekosistem laut ini sendiri, Pak? Singkatnya adalah kita harus merayakan Hari Laut Sedunia mungkin setiap hari kalau begitu. Dan kemudian kalau bisa kita datang ke tempat-tempat nelayan dan pelabuhan, kita berkampanye bersama bahwa pentingnya ekosistem laut dan sumber daya ikan agar tetap dijaga, agar kita bisa menjadi negara maritim, negara kepulauan yang lebih maju daripada negara lain. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Wiro telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.